Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali di pembelajaran tematik tema 2 atau 6B, yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Nah teman-teman, silakan teman-teman menyimak video pembelajaran berikut ini ya. Selamat belajar. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarkannya dari radio dan dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Anak-anak, untuk lebih memahami proklamasi, bacalah teks yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Dia, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Anak-anak, sekarang kita akan membuat peta pikiran berdasarkan teks yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Anak-anak ibu masih ingat kan apa itu peta pikiran?
Ya, betul. Peta pikiran adalah suatu cara yang digunakan untuk menemukan informasi-informasi dalam suatu bacaan. Informasi yang ditemukan dituliskan dalam kotak-kotak peta pikiran. Cara menemukan informasi penting dengan menggunakan peta pikiran adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan. Peta pikiran merupakan suatu metode yang menggunakan kata tanya 5W1H. Kata tanya tersebut adalah apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya apa berkaitan dengan peristiwa yang terjadi. Kata tanya di mana berkaitan dengan tempat di mana peristiwa terjadi. Kata tanya kapan berkaitan dengan waktu peristiwa terjadi. Kata tanya siapa berkaitan dengan pelaku peristiwa. Kata tanya mengapa berkaitan dengan latar belakang terjadinya peristiwa. Kata tanya bagaimana adalah kata tanya yang berkaitan dengan proses terjadinya peristiwa. Nah, sekarang tugas anak ibu mengisi peta pikiran berdasarkan teks yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ibu akan contohkan kata tanya apa dari teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Disimak baik-baik ya, Nak. Apa itu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia? Jawabannya, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Sekarang anak-anak ibu melanjutkan mengisi peta pikiran dengan kata tanya mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Dikerjakan dengan baik dan benar ya, Nak. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Bersatu dalam perbedaan yang merupakan landasan dari persatuan sudah menjadi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu. Hal ini juga ditunjukkan ketika masa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan memiliki makna penting bagi bangsa Indonesia. Di sini ada 5 makna proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk negara dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini disebut dengan de facto dan diikuti oleh pengakuan dari negara lain yang disebut de jure. Yang ketiga, menaikkan martabat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Anak-anak, tahukah kamu bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan?
Masih ingatkah anak-anak ibu tentang pepatah yang mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung? Nah, pepatah ini mempunyai makna apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan kita bisa hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan loh anak-anak, agar tumbuhan tersebut dapat melangsungkan hidupnya dan tumbuhan tersebut mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Nah, sekarang bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Ayo kita pelajari. Anak-anak, tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan ke akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Semangat persatuan bangsa Indonesia tercermin pada seni budaya lokal. Salah satunya adalah melalui tarian. Banyak tarian daerah Indonesia yang menyerukan persatuan. Anak, posisi dalam menari perlu diperhatikan oleh seorang penari. Pengaturan posisi ini disebut dengan pola lantai. Seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Nah, sekarang mari kita pelajari beberapa jenis pola lantai. Yang pertama, pola lantai vertikal atau lurus. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang, atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana, tetapi kuat. Contohnya, tari Yospan dari Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah, dan tari baris Cengkedan dari Bali. Jenis pola lantai yang kedua adalah pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Contohnya, tari Gerinding Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Jenis yang ketiga yaitu pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Contohnya, tari Mak Badong dari Taroja, Sulawesi Selatan, dan tari Randai dari Sumatera Barat. Anak-anak, kerjasama yang baik harus dimiliki seorang penari. Tujuannya untuk menghasilkan tarian yang indah. Perbedaan yang dimiliki oleh para penari tidak boleh menghalangi semangat persatuan dalam menghasilkan tarian yang indah.